kepaduan atau koherensi. Jadi Jadi paragraf itu harus dibangun dengan padu atau kalimat-kalimat yang loncat-loncat, berarti paragraf tersebut tidak koheren atau tidak padu. Apabila tidak ada kepaduan atau koherensi, loncatan pikiran, urutan waktu, dan fakta yang tidak teratur akan terjadi sehingga menyimpang dari kalimat topik. Jadi koherensi itu kalau nggak salah sistematis ya pembahasannya. Cara agar paragraf itu sistematis. Yang pertama adalah mengulang kata atau kelompok kata yang sebelumnya sudah disebutkan dengan kata atau kelompok kata yang sama atau dengan sinonimnya. Kedua, menggunakan kata penunjuk itu, ini, tersebut, atau dengan kata di atas. Ketiga, membangun urutan-urutan ide. Ketiga, kelengkapan atau completeness. Paragraf dikatakan lengkap apabila dibangun atas beberapa kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik. Kalau cuma satu kalimat, dua kalimat, maka itu tidak bisa disebut lengkap karena membuat orang kesulitan memahami makna yang detail dalam paragraf tersebut. Keempat itu urutan orderly. Urutan ini berhubungan dengan kalimat-kalimat yang membangun paragraf. Hendaknya memiliki urutan ide secara logis. Syarat ini mirip dengan kepaduan, hanya saja untuk urutan kalimat yang membangun paragraf hendaknya memiliki kerutunan. Keempat, teknik pengutipan dan pembuatan parafrase. Kutipan adalah semua kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan kita sendiri. Biasanya, penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Berdasarkan cara mengutipnya, kutipan dibedakan menjadi dua jenis. Ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan tidak langsung itu, penulis mengambil ide orang lain, kemudian merangkai dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip, dia merangkai dan merangkum sendiri. Kemudian kalau kutipan langsung itu adalah menulis ide orang lain sesuai dengan tulisan aslinya, seperti copy paste. Nah, ada dua jenis kutipan langsung, ada kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Masuk ke syarat menuliskan kutipan langsung ya. Kutipan langsung panjang, kalau menurut APA Style, jika panjang kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. Kalau menurut APA Style, kutipan langsung pendek itu jika panjang kalimat dikutip tidak lebih dari 40 kata. Jadi perbedaannya itu. Kalau menurut sesuai dengan MLA Style, kutipan langsung panjang itu kutipan yang lebih panjang kalimatnya lebih dari 4 baris. Kalau kutipan langsung pendek menurut MLA Style, kutipan kalimat yang tidak lebih dari 4 baris. Cara menuliskannya, kalau yang kutipan langsung panjang, yang menurut MLA Style itu membuat blok kalimat yang dikutip tanpa tanda petik dan dipisahkan dari kalimat sendiri, jadi buat paragraf sendiri gitu. Kalau misalkan kutipan langsung pendek menurut MLA Style, dia menambahkan tanda petik pada kutipan, sehingga tanda petik ini menjadi pemisah antara kalimat Anda dengan kalimat kutipan, jadi masih satu paragraf. Kemudian masuk ke parafrase. Parafrase adalah mengubah teks sumber dengan mempertahankan makna kegiatan mengubah teks yang berbeda dengan kalimat redaksional aslinya, meskipun makna masih dipertahankan. Merupakan keterampilan seni yang sangat penting dibutuhkan pada segmen bidang karya ilmiah. Dampak dari keberhasilannya menentukan tulisan akademik kita terhindar dari tindak plagiasi. Fungsinya. Yang pertama, parafrase bermanfaat mengungkapkan makna tanpa harus mengurangi jumlah kata-kata aslinya. Contoh nih, bukti hilangnya suatu peradaban kerajaan Majapahit dapat ditemukan di sekitar wilayah Museum Majapahit. Kemudian diparafrase menjadi sisa-sisa peninggalan masyarakat kuno kerajaan Majapahit dapat ditelusuri di lingkungan Museum Majapahit. Jadi sama maknanya, cuma beda beberapa kata diubah. Kemudian yang kedua, parafrase yang baik menunjukkan perbedaan jelas dengan redaksional aslinya. Ia hanya cukup menampilkan makna apa adanya dengan kata-kata redaksional yang berbeda. Contohnya, peradaban Mesir kuno jatuh sekitar pada tahun 2180 sebelum Masehi. Penelitian yang dilakukan pada endapan lumpur Sungai Nil menunjukkan bahwa saat ini lumpur yang mengendap di Sungai Nil itu mengalami kekeringan di dekat daerah pegunungan. Peristiwa tersebut berdampak buruk bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut untuk bertahan hidup. Ini kemudian diparafrase menjadi
Riset terhadap lapisan tanah di Sungai Nil, Mesir, yang sangat tandus sekitar pegunungan dekat hulu sungai disimpulkan kurangnya air untuk irigasi sekitar tahun 2140 sebelum Masehi, yang mana sebagai awal jatuhnya peradaban Mesir. Sekian dari presentasi dari kami. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, dipersilahkan. Izin bertanya, Makalah. Iya, silakan ya. Oke, Bismillah. Di sini kan ada paragraf ya. Nah, paragraf itu kan dibagi menjadi 5 macam. Terus di sini ada kriteria paragraf yang baik. Nah, mau tanya tentang ada nggak sih minimal sama maksimal paragraf itu harus berapa baris seperti itu? Seperti itu udah. Jadi satu paragraf itu maksimal berapa baris atau ada standarnya gitu ya? Iya. Madrasah As-Salawiyah Melangi yang ke-10, semoga tambah maju dan Boleh langsung jawab nggak? Dulu waktu SMA sih ya, aku kan ingat masih bahasa Indonesia itu kata guruku standar 5 baris sih satu paragraf. Itu minimal atau standar ya? Kayaknya standarnya deh. Nggak boleh kurang. Terus yang aku ingat sekarang, kan nggak tahu juga kalau ininya. Kan dulu waktu SMA, guruku bilang 5 baris, satu paragraf. Oke, terima kasih Makalah. Tapi masih ada lanjutannya. Mungkin nanti bisa ditambahin sama Bapak. Atau mungkin Bibah ada jawaban lain mungkin. Nggak tahu tadi ini sih nyari di ini. Biasanya pada umumnya satu paragraf itu disampaikan antara 5 sampai 10 kalimat. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Maksudnya ada lanjutannya. Iya, Bibah. Ya, coba boleh. Kan misalnya nih ya, kan itu baiknya ya 5 baris itu kan. Nah, misalkan di sini kan ada paragraf deduktif, yakni kalimat topik yang diletakkan pada awal dan diikuti kalimat pengembang. Bukan yang ini, afwan. Paragraf yang berdasarkan isinya ada paragraf eksposisi yang mungkin singkat, padat, nah jelas. Itu bagaimana? Apa nanti tuh kalau kita menyampaikan paragraf eksposisi nanti di bawahnya ditambahin lagi atau bagaimana? Seperti itu. Oh, ya. Nih, ini kan paragraf eksposisi itu salah satu jenis macam paragraf yang berdasarkan isinya kan. Jadi paragraf eksposisi ini dia sebenarnya isinya adalah informasi yang cenderung bersifat ilmiah. Jadi kalau misalnya bersifat ilmiah itu kan biasanya isinya fakta, kemudian padat dan jelas gitu. Mungkin kalau misalnya penjelasannya singkat, maksudnya gimana ya? Iya, tetap aja sesuai dengan barisnya, misalnya 5 baris atau 5 sampai 10 kalimat. Tapi isinya tuh padat gitu, daging semua. Mungkin kayak gitu kan ya? Coba cerita. Iya. Terima kasih, Mbak Delita. Ya. Ada lagi teman pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, boleh dilanjutkan. Mungkin Bapak akan menambahkan. Silakan kepada Bapak. Sekali ya. Iya Pak, kenapa Pak? Diskusinya. Ya, diskusinya cepat sekali. Alhamdulillah Pak, kita udah nanya juga. Nggak ada yang nanya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Karima ya tadi mau tanya. Oh, Karima, boleh Karima? Kita kan biasanya mengutip atau memparafrase ya. Nah, itu cara penulisannya itu
sama dengan paragraf yang lain atau tidak? Misalnya kayak harus ada tanda petiknya gitu, terus ditulisnya pakai tulisan miring gitu apa gimana? Sama nggak? Iya, Kalau parafrase ya. iya. Kalau nggak salah parafrase itu kan masuknya kutipan tidak langsung ya. Kalau kutipan tidak langsung kan artinya kita merangkum kalimat dengan bahasa kita sendiri gitu. Nah, nanti kayaknya nggak perlu pakai tulisan miring sih kalau parafrase, nggak perlu pakai tanda kutip juga, tapi asal dicantumkan sumbernya aja kalau nggak salah kayak gitu. Kecuali kalau kutipan langsung kamu ambilnya harus pakai tanda kutip biasanya. Kayak gitu. Oke, kalau misalnya kutipan langsung. Nah, terus itu tulisannya itu lebih maju 7 spasi apa gimana? Kutipannya lebih maju 7 spasi. Maksudnya gimana? Enggak, kan biasanya aku kan pernah baca di buku gitu. Biasanya kan ada paragraf yang awalnya di atas, nah, terus yang di bawahnya itu kayak mungkin dikutip ya. Jadi kayak lebih maju gitu penulisannya gitu. Oh, paragrafnya Tanda kayak maju petik, gitu ya? terus, iya. Coba kita cari dulu ya. Kutipan langsung Cara penulisannya kayak gimana gitu. Kalau aku ada jawaban sih. Tadi kan udah disebut ya, kutipan langsung itu kan ada dua, ada yang panjang, pendek. Kalau misalkan kutipan langsungnya pendek, itu cukup pakai tanda petik aja gitu kan. Tanda petik misalkan Pak ini berkata kutip bla 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 bla, misalkan pendek kan. Nah itu misal kurang dari 40 kata, maka dia 40 kata tadi yang di PPT. Nah itu pakai kutip aja. Habis itu lanjutin sama kata-kata kamu. Jadi intinya masih satu paragraf kan. Nah tapi ntar kamu tambahin footnote gitu di kutipan itu. Nah kalau kutipan yang langsungnya panjang itu baru kan itu tadi yang lebih dari 4 baris. Nah itu baru kamu pisahin paragraf. Misalkan kamu udah bikin kalimat terus mau ngutip pendapat siapa, misalkan panjang tuh. Nah itu beda paragraf lagi, itu paragraf di bawahnya gitu. Tapi habis itu kamu kasih footnote. Nah itu kalau pernah juga sih aku baca ada yang dia tuh maju ke tengahan dikit terus miring gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi sih aku pernah baca itu kalau kutipan langsungnya panjang. Yang penting dia beda paragraf gitu sih sama kata-kata kita gitu. Sama kasih footnote yang penting. Itu jawaban dari aku sih. Iya. Iya. Ini ada contohnya sih. Nemu di Google yang kutipan langsung pendek sama kutipan langsung panjang, tulisan di ininya, karya ilmiahnya. Mau di share screen? Boleh. Coba boleh, Biba. Share screen. Coba ya. Share screen. Nah, udah bisa terlihat belum? Masih loading. Nah, itu. Loadingnya. Kayak udah ada filmnya. Terhilang terloading. Belum ada gambarnya. Iya. Coba deh tadi. Ini mana? Keluar ya? Iya, keluar. Nah, kayak gini ya. Maju sedikit yang kata kamu atau ke tengah itu ya? Iya. Nah, ini lagi dibaca juga. Bentar ya. Tadi ada contoh nih. Kutipan kalau kutipan langsung singkat ini kurang dari 4 baris. Kurang paham. Tapi ada perbedaan juga di sini. Penulisan paragrafnya lebih maju, ada yang ke tengah juga.
Mungkin Bapak bisa dijelaskan, Pak. Ini Ya mungkin kurang lebih juga penulisan kayak gitu yang tuh, yang aku tahu juga kayak gitu. Kalau kutipan pendek dia pakai kutip aja, emang kalau kutipannya panjang dibedain 4 baris itu di beda paragraf seperti yang itu. Ada yang ke tengah-tengah. Mungkin kalau dari Bapak ada tambahan gitu. Oke deh, makasih Makala. ya. Ya. Nanti. Oke, sudah ya. Sudah Bapak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Terima kasih sudah berdiskusi tentang materi hari ini, paragraf dan kutipan. Ya. Pertama, tadi sudah disampaikan tentang paragraf, jadi ini persoalan yang tidak kalah pentingnya dari persoalan-persoalan yang sudah kita diskusikan pada tema-tema lalu, karena tugas akhir atau langkah terakhir dari proses riset itu kan membuat laporan dalam bentuk tertulis. Laporan tertulis itu maka membutuhkan komponen-komponen, susunan kata, kalimat, paragraf, dan sub-sub bab, lalu akhirnya akan menjadi laporan utuh. Nah, oleh karena itu penting ya kita menguasai bagaimana cara menulis yang baik, termasuk membuat paragraf yang baik. Tadi sudah disampaikan beberapa kriteria yang terkait dengan paragraf dan juga beberapa model paragraf ya. Itu tolong diperhatikan betul. Dan yang perlu diingat ya, ini berdasarkan pengalaman di lapangan, banyak kawan-kawan itu yang membuat paragraf tetapi secara teknis dia hanya satu kalimat menuliskannya. Jadi baru satu kalimat tapi udah pindah ke paragraf baru. Padahal sebagaimana sudah kita pelajari bersama, paragraf itu kan kumpulan beberapa kalimat. Yang dinamakan beberapa berarti bukan satu kalimat. 2, 3, 4, dan mungkin maksimal 5 kalimat. Kalau itu pendek kalimatnya ya. Maka dalam draft-draft karya ilmiah, ya, skripsi, tesis, maupun disertasi, saya masih sering menemukan tulisan paragraf tetapi baru berisi satu kalimat. Tentu ini salah besar, ya, karena tidak mengikuti kaedah penulisan paragraf yang baik dan benar. Itu satu ya yang perlu diperhatikan. Jadi kalau Anda nanti bikin paragraf, pastikan lebih dari satu kalimat. Nah, soal berapa maksimalnya memang itu disesuaikan dengan kebutuhan dari gagasan yang ingin disampaikan oleh Anda sebagai penulis. Nah, karena dalam paragraf itu komponennya hanya ada 2. Pertama adalah gagasan inti atau ide pokok, dan yang kedua adalah ide turunan atau pendukung, gagasan pendukung ya. Gagasan pendukung itu bisa lebih dari 2 kalimat ya, kadang 3 ya, bahkan kadang 4 kalau kalimatnya pendek gitu. Jadi karena itu kalau di dalam paragraf itu tidak ada gagasannya ya, tidak ada ide utama dan ide pendukungnya, maka sebenarnya belum memenuhi syarat paragraf disebut baik ya, karena di antara syarat paragraf baik itu kan harus tuntas pembahasannya. Jadi pembahasan yang ingin disampaikan itu tuntas. Nah, ciri ketuntasan pembahasan adalah ide pokoknya ada dan itu sudah dituliskan di situ. Lalu ide pendukungnya atau gagasan pendukungnya juga sudah ada dalam paragraf itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga ya terkait dengan agar paragraf
yang kita tulis ini betul-betul baik, ya, selain tadi komponennya harus lebih dari satu kalimat, maka prasyaratnya harus dipenuhi. Tadi sudah saya singgung, misalnya harus lengkap, harus tuntas pembahasannya. Yang kedua harus ada kesatuan. Kesatuan itu gampangannya adalah pembahasan yang ditulis dalam paragraf itu mengarah kepada topik yang sama. Jangan dalam satu paragraf Anda membicarakan beberapa topik atau beberapa tema pembahasan. Misal kalau Anda bicara tentang ta'rif, tafsir, definisi tafsir, maka selesaikan dalam 1 atau 2 paragraf misalnya, atau 3 paragraf. Tapi ketika menjelaskan yang topiknya mengenai ta'rif, ya, itu jangan Anda sisipi misalnya tentang faedah atau manfaat belajar tafsir di dalam paragraf tersebut. Itu berarti Anda tidak memperhatikan prinsip kesatuan dalam menulis paragraf. Kesatuan pembahasan atau tema topik yang sedang Anda bicarakan. Ini sering saya dapati, ya, dalam draft-draft riset atau bahkan kadang-kadang sudah dalam era ujian, ya, skripsi, tesis, disertasi. Sudah ujian tapi masih ada kesalahan di dalam teknik membuat dan menarasikan gagasannya dalam paragraf itu. Maka perhatikan nih syarat yang kedua tadi, kesatuan. Isinya harus betul-betul satu, tidak lebih, ya, walaupun nanti kalimatnya tentu karena paragraf harus lebih dari satu, tapi topik yang dibahas sama. Kalau sedang bicara tentang ta'rif tafsir misalnya, pastikan paragraf itu hanya bicara ta'rif tafsir, definisi tafsir. Jangan masukkan pembahasan lain dulu sebelum pindah topik, ya. Kemudian yang ketiga, pastikan ada unsur koherensi. Koherensi itu terpadu, ya, ada kepaduan. Jadi koheren antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam satu paragraf, lalu koheren antara paragraf satu dengan paragraf lainnya, ya, itu harus terpenuhi. Itu namanya apa tadi, ya, kepadu-padanan atau koherensi di dalam menyusun paragraf. Jangan sampai, ya, kalimat A atau kalimat pertama Anda bicara apa gitu, lalu kalimat kedua bicara yang lain lagi, ya, itu juga tidak padan, tidak padu, tidak koheren. Atau lompat, sering saya menemukan. Misalnya paragraf pertama bicara mengenai tadi ta'rif lughawi dari apa namanya, tafsir. Lalu belum selesai, belum ada kesimpulan, udah lompat lagi ke pembahasan yang lain. Ya, itu tidak koheren namanya. Antar paragrafnya tidak koheren, tidak terpadu. Maka tuntaskan dulu, ya, tadi aspek ketuntasan, ya, dan keterpaduan antar bagian itu diperhatikan. Lalu runtut itu, ya, sambung sinambung. Data dan informasi yang Anda sampaikan itu sambung sinambung antara satu bagian dengan bagian berikutnya. Jadi enak, ya, kita sebagai pembaca bisa menikmati itu, dan gayanya, ya, sesuaikan dengan apa namanya, karakter. Pertama tentu karakter apa namanya, riset ilmiah. Nah, itu menjadi pedoman, ya, gaya penulisannya. Yang kedua tentu style Anda sendiri, gaya Anda dalam menulis, ya. Nah, setiap orang punya gaya masing-masing. Asal pedoman SPOK-nya itu juga
terperhatikan. Jangan gaya saja, tapi SPOK-nya tidak diperhatikan. Subjek, predikat, objek, keterangan dalam struktur bahasa Indonesianya harus diperhatikan. Termasuk tanda baca, titik, koma, tanda tanya, dan lain-lain. Itu sering sekali ya. Saya masih menemukan dalam riset-riset, baik sudah diujikan dalam munakosha atau apalagi dalam bentuk draft. Karena itu kita wanti-wanti sejak awal ya, tanda tulis itu ya, tanda baca maksud saya itu jangan sampai salah. Kapan koma, kapan titik, kapan titik koma, kapan titik dua, kapan tanda tanya, itu pedomannya kan ada di PUEBI, pedoman umum bahasa Indonesia. Tinggal Anda download, Anda baca caranya bagaimana. Termasuk tata cara penulisan diksi. Ya, penulisan diksi. Karena paragraf itu kan kumpulan beberapa kalimat. Lalu kalimat kan kumpulan dari beberapa kata. Nah, memilih kata itu berarti memilih diksi itu harus sesuai. Dan menuliskannya itu juga harus sesuai. Nah, untuk mengetahui setiap suku kata yang baik dan yang baku, ya Anda harus merujuk ke KBBI. Karena di KBBI itu kan setiap kata dituliskan, ini bakunya, lalu ini turunannya. Harus benar itu. Nah, harus benar penulisannya. Misalnya ekstrim itu nulisnya bagaimana? Bacanya ekstrim, tapi nulisnya ekstrem. Kan begitu ya. Lalu penulisan di mana yang harus digabung dengan kata setelahnya dan mana yang harus dipisah. Itu harus dipahami. Di yang dipisah ketika dia menunjukkan waktu atau tempat. Di sana berarti di spasi sana. Di antara berarti di spasi antara. Di mana itu kan menunjukkan tempat. Di atas berarti di-nya harus dipisah. Tapi kalau menunjukkan kata kerja pasif, maka harus digandeng. Makan itu aktif, dimakan pasif, berarti di-nya harus gandeng dengan kata makan, nggak boleh dipisah. Menulis, ya itu aktif, pasifnya ditulis, maka di-nya nggak boleh dipisah. Nah, teknik-teknik begini ini harus Anda baca di dalam buku pedoman PUEBI itu ada semua. Dan kalau sudah biasanya akan mawas ya. Jadi ingat kapan digabung dengan kata setelahnya dan kapan harus dipisah, itu sering sekali terjadi kesalahan. Dalam karya ilmiah sebenarnya tidak bisa ditolerir begini. Ya. Makanya saya ingatkan sering sekali pertemuan-pertemuan. Jadi harus sekali lagi paragraf yang Anda susun ya, diksinya benar, susunan kalimatnya benar, kemudian harus memenuhi prasyarat kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, dan keruntutan. Sebagian ada yang menambahkan konsistensi ya antar satu bagian dengan bagian yang lain. Nanti ini akan saya lihat dalam draft yang Anda tulis ya, apakah paragraf yang Anda tulis itu sudah memenuhi kriteria ini atau tidak gitu. Nah, misalnya tadi saya contohkan, kalau kita ingin membicarakan satu topik, katakanlah tafsir maudhu'i. Ya, Anda ingin memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang apa sih tafsir maudhu'i. Nah, ini kan butuh penjelasan dalam bentuk kalimat. Dan tidak cukup hanya satu kalimat, pasti beberapa kalimat. Nah, kalau sudah ada beberapa kalimat, itu kan bisa dipecah menjadi beberapa paragraf. Agar komprehensif gagasannya, biasanya dipecah menjadi beberapa paragraf. Dan juga sub pembahasan. Nah, gitu ya. Tergantung Anda mau membuat berapa sub tema atau sub pembahasan. Misalnya bagian pertama itu Anda ingin bicara dulu tentang definisi tafsir maudhu'i. Ya.
karena bicara definisi, maka isi paragrafnya harus concern membahas definisi dulu. Nah, definisi itu dalam ilmu bakunya harus ta'rif lughawi dulu, baru ta'rif istilahi. Ya, dari masing-masing kata yang ingin dijelaskan. Baru ada ta'rif idhofi. Maka jelaskan, misalnya pengantar dulu, ya. Tafsir maudhu'i terdiri dari 2 suku kata, yaitu tafsir dan maudhu'i, titik. Baru dilanjutkan. Tafsir secara bahasa atau secara etimologis berasal dari kata fasaro, yang secara yang memiliki makna dasar apa, sebutkan bla 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 bla. Lalu karena bla 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 ini pasti kan ngutip dari kamus. Usahakan kamus-kamus yang otoritatif, misalnya Maqayisul Lughahnya Ibnu Faris, maka Anda kasih footnote Ibnu Faris halaman berapa dan seterusnya. Menurut Ibnu Mandur, tadi Ibnu Faris ya, lalu menurut Ibnu Mandur makna fasaro adalah bla 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 bla, titik, footnote. Nah, misalnya satu paragraf Anda hadirkan 2 pendapat yang sama mengenai ta'rif lughawi kata tafsir. Tapi karena Anda punya kumpulan data yang banyak, selain 2 pendapat tersebut, Ibnu Faris dan Ibnu Mandur, Anda juga punya data dari Al-Jurjani, kitab At-Ta'rifat, ya, lalu kitab Mukhtarus Sihah misalnya, Anda dapatkan informasi itu, ya Anda tambahkan. Kalau dirasa paragrafnya sudah sangat panjang dan sudah memenuhi minimum daripada prasyarat paragraf, ya misalnya tadi sudah 4 kalimat dan gagasan utamanya sudah ada, ya, gagasan pendukungnya juga sudah ada, maka boleh Anda pindah. Walaupun topiknya masih sama, menjelaskan ta'rif. Nah, jadi bagian pertama tadi ta'rif menurut 2 tokoh yang pendapatnya seiring, sejalan. Anda enter, masuk para kalimat baru, berarti paragraf baru. Anda hadirkan pendapat lain yang kira-kira sedikit berbeda dari 2 tokoh Ibnu Mandur dan Ibnu Faris. Nah, sementara, karena berbeda, maka Anda kasih pengantar paragraf yang kedua, kata penyambung antar paragraf misalnya. Sementara menurut Al-Jurjani, makna tafsir itu adalah bla 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 bla. Ini juga diamini oleh Az-Zamakhsyari. Semua itu setiap kutipan harus ada footnote, gitu ya. Nah, setelah ta'rif lughawi terhadap tafsir selesai, misalnya Anda cukup 2 paragraf sudah dianggap selesai, ya. Atau kalau nggak cukup Anda 3 paragraf, boleh ya. Tafsir semua bicara ta'rif dulu, selesai pesannya. Anda kemudian boleh menyimpulkan, ya, ta'rif lughawi itu. Dari ta'rif lughawi itu boleh Anda simpulkan dari 5-6 pendapat para ahli bahasa tadi. Boleh Anda simpulkan. Baru pindah ke ta'rif istilahi. Baru pindah ke ta'rif istilahi. Nah, gunakan kata sambung antar paragraf. Adapun, sementara, kemudian, bila mana, itu ada. Anda searching saja, sekarang gampang itu. Di pedoman di PUIB itu ada kata-kata sambung antar paragraf, itu ada, ya. Tinggal tergantung informasi yang hendak Anda sampaikan, ya. Kalau informasinya itu misalnya berseberangan gagasan atau ide dengan paragraf yang atas, maka sambungannya bisa. Namun demikian, selain itu berarti kan beda, ya. Berarti isinya pasti beda dengan atasnya. Tapi kalau meneruskan informasi, maka ya bisa
disebut sejalan dengan itu, berarti informasinya masih satu gagasan nih dengan paragraf atasnya. Atau kemudian misalnya hal itu diamini oleh, ya itu berarti sama ya. Gagasan di paragraf itu berarti sama isinya. Ya. Oke, ta'rif lughawi selesai, ta'rif istilahi terhadap tafsir selesai, lalu Anda bikin kesimpulan sendiri ya. Harus ada, karena itu adalah bagian dari analisa Anda sebagai periset. Jadi tidak cukup hanya clipping. Clipping itu maksudnya Anda ngumpulin pendapat-pendapat orang, lalu Anda tidak punya sikap terhadap pendapat itu. Tidak boleh ya. Jadi di ujung paragraf, beberapa paragraf, ketika mentakrifkan secara lughawi, misalnya takrif lughawi yang Anda nukil dua paragraf, maka di paragraf ketiga itu analisa Anda, sikap Anda. Setelah membaca takrif tadi, ya, menurut Anda takrif yang relevan untuk konteks riset ini yang mana? Nah, itu Anda jelaskan. Misalnya. Baru setelah itu pindahlah ke takrif istilahi, definisi terminologis. Nah, Anda tentu kan menghadirkan lagi beberapa pendapat para tokoh. Jika tokohnya banyak dan space yang disediakan itu terbatas, maka jangan dikutip semuanya. Caranya bagaimana, Pak? Anda pahami gagasan utama dari katakanlah 10 tokoh yang semuanya sudah Anda kantongi datanya. 10-10-nya punya takrif terhadap tafsir secara istilahi. Dari 10 itu kira-kira bisa dipetakan menjadi berapa kecenderungan mendefinisikan tafsir secara istilah. Misalnya Anda lihat, oh ada sebagian dari 10 orang yang sudah Anda kumpulkan itu, cara pendefinisiannya itu pendek. Lalu ada yang panjang sekali, semua persoalan dia masukkan. Itu ada 4 orang. Lalu sisanya redaksinya, pendefinisiannya tengah-tengah. Nah, berarti bisa Anda klaster di dalam pendefinisian istilahi tadi. Adapun tafsir secara terminologis didefinisikan beragam oleh para ulama. Dari sekian banyak data yang ditemukan dapat diklaster menjadi 3 kecenderungan definitif. Yang pertama, ada sebagian ulama yang mendefinisikannya secara panjang lebar. Ya, dengan memasukkan sebut itu apa saja kira-kira komponen-komponen yang didefinisikan oleh kelompok pertama. Selesai, baru pindah kedua, ketiga, baru Anda simpulkan lagi. Baru takrif lughatan dan istilahan terhadap tafsir. Tadi kan ada tafsir maudhu'i, baru pindah ke maudhu'inya. Itu baru bagian pertama Anda menjelaskan. Baru pindah ke maudhu'i. Apa sih maudhu'i itu? Berasal dari kata apa? Bagaimana takrifnya? Setelah selesai, baru gabungan. Dengan demikian, makna gabungan dari 2 kata, yakni tafsir dan maudhu'i, maknanya adalah ini. Selesai. Satu topik runtut dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, misalnya butuh 5 paragraf atau 6 paragraf, selesai pembahasan satu topik. Baru pindah sub lagi. Begitu seterusnya, sampai bab terakhir. Nah, jadi selalu perhatikan itu ya, aspek kesatuannya, kepaduannya, kelengkapan pembahasannya, lalu runtut antara satu bagian dengan bagian yang lain. Oke, itu paragraf. Kemudian yang kedua, pengutipan. Tadi sudah disampaikan ya, ada langsung, ada tidak langsung. Yang langsung ya, gampangannya langsung itu Anda mengutip apa adanya dari sumber.
Misalnya Anda punya buku Kaedah Tafsir karangannya Prof. Quraisy. Halaman 5, paragraf kedua. Anda menemukan data yang relevan dengan riset yang Anda butuhkan. Anda bisa mengutip ya, dengan dua cara, langsung atau tidak langsung. Kalau langsung, maka Anda mengutip persis seperti redaksi yang tertulis dalam kitab itu, halaman 5, paragraf kedua dari atas. Persis Anda ambil bagian dari situ. Titik komanya Anda ambil. Itu berarti kutipan langsung. Hanya saja memang langsung ini ada dua. Ada langsung yang pendek, ada yang terkategori langsung tapi panjang. Ya, kalau kita buka dalam buku teknik penulisan, ya tadi sudah disebut juga ya. Ada yang mengatakan kalau terkategori pendek, kutipan langsung pendek itu tidak lebih dari 3 baris. Nah, tidak lebih dari 3 baris itu berarti pendek kategorinya. Tapi kalau melebihi misalnya 4, 5, 6, 7 baris itu dalam sumbernya itu Anda kutip semua, itu berarti kutipan langsung kategori panjang. Nah, itu satu versi, tapi versi yang lain tadi kan ada yang 40 kata, kurang dari 40 berarti pendek, lebih dari 40 berarti panjang. Ya silahkan saja ikut madhab yang mana, tapi intinya secara proporsional itulah kira-kira ya. Nah, soal caranya bagaimana sebenarnya tergantung dari pedoman masing-masing dan style penulisan yang dijadikan rujukan. Kita punya Chicago style ya, atau disebut juga Turobian style. Punya apa style ya, Asosiasi Psikologi Amerika itu APA itu juga punya stylenya sendiri, cara ngutip dan lain sebagainya bisa Anda download caranya. Bisa juga apa tadi yang Anda sampaikan di makalah, itu juga bisa ya, apa amla atau imla tadi itu style ya, masing-masing punya pedomannya. La ilaha illallah Muhammad. Nah, di kampus kita itu juga punya pedoman ya. Punya pedoman. Nah, makanya Anda baca pedoman yang 2021 di situ ya, cara ngutip dan lain-lain. Nah, itu nanti diikuti. Seingat saya yang tertuang di dalam pedoman kampus itu adalah Turobian style ya. Gaya penulisan yang mengikuti Turobian. Turobian itu salah satu dosen di Amerika yang nulis pedoman style penulisan ya. Namanya Kate Turobian, tapi biasanya orang luar kan dipanggilnya nama terakhir ya, nama marga. Turobian style. Nah, ini dipakai di Chicago, makanya disebut juga dengan Chicago style ya, di Universitas Chicago. Nah, itu yang diikuti kalau tidak salah ya, nanti Anda cek lagi. Nah, caranya bagaimana cara ngutipnya? Ya, tadi sebagian sudah disebutkan ya, cara pengutipannya itu ya. Kalau tidak langsung dan kategorinya panjang, itu Anda bikin paragraf sendiri menjorok ke dalam satu tab ya, lurus sebelah kirinya satu tab, jadi sebelah kanannya ya lurus kanan ya. Saat Anda tab misalnya 5 baris, terus dicetak miring italik, lalu di ujungnya setelah misalnya 5 baris titik baru footnote gitu ya. Tapi kalau pendek misalnya yang Anda kutip itu adalah 1 baris saja, 1 baris itu bisa dimasukkan ke dalam batang tubuh kalimat apa namanya yang Anda susun dalam batang tubuhnya, masuk ke dalam paragraf Anda. Tidak menjadi masalah masukkan di situ.
dan diberi tanda kutip ya untuk membedakan ini kalimat langsung yang Anda copy paste, Anda kutip dari referensi. Nah, terhadap yang model seperti ini, kutipan langsung sedikit yang dimasukkan ke dalam batang tubuh itu biasanya banyak tidak disukai oleh reviewer atau oleh dosen. Sehingga pasti disuruh meminta dengan membuat parafrase. Kalau sudah dibuat parafrase, maka jatuhnya adalah tidak langsung. Itu kutipan tidak langsung. Gagasannya dari sumber, misalnya dari bukunya Pak Kures tadi, tapi redaksinya sudah Anda rubah sesuai dengan bahasa Anda sendiri yang baik, yang benar, menurut komponen SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan dalam bahasa Indonesia. Karena itu Anda harus belajar parafrase ya, jadi kutipan tak langsung. Jadi memang untuk membuat kutipan tidak langsung itu dibutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap sumber. Makanya kadang-kadang kita bisa membaca 1-2 kali sumber yang ada itu. Jadi tidak cukup sekali gitu, enggak. Untuk memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh si penulis, ya, terutama pada materi-materi yang agak asing. Tapi kalau yang biasa mungkin relatif kita bisa mudah menangkapnya. Setelah paham, lalu Anda bahasakan sendiri dalam kertas kerja Anda, tentu dengan bahasa yang baik dan benar, ya, diksinya benar, kalimatnya benar, tanda bacanya benar, dan gagasan dari sumber tidak hilang. Ya, pesan dari sumber tidak hilang. Misalnya kalau tadi Anda kutip dari bukunya Pak Kures, gagasannya Pak Kures di halaman 5 paragraf 2 buku Qawaidut Tafsir itu tidak hilang, walaupun bahasanya sudah Anda rubah dengan bahasa Anda sendiri. Nah, karena Anda dapatnya dari situ. Karena itu nanti tetap dikasih footnote. Ya, titik kasih footnote. Nah, teknisnya boleh juga disebut nama, misalnya menurut Quraisyihab, ya, tafsir maudhu'i itu bla 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 bla, titik. Nah, bla bla blanya ini kalimat Anda sendiri, tapi gagasannya dari Pak Kures. Boleh begitu. Ya. Tapi boleh juga Anda langsung. Ya. Dalam beberapa style, langsung itu juga tidak usah dalam tanda kutip. Ya. Jadi, misalnya, menurut Pak Kures, tafsir adalah bla 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 bla. Itu langsung boleh di situ. Baru dikasih footnote. Kenapa langsung? Karena ini definisi, ya gitu ya. Kalau definisi sebagian ahli membolehkan kutipan langsung tanpa merubah redaksi. Termasuk ayat-ayat, hadis-hadis plus terjemahannya, yaitu sebaiknya kalau dalam pembahasan utama ya Anda kutip langsung gitu, dan itu tidak masuk plagiasi karena itu sumber umum yang sudah menjadi common sense ya, jadi tidak masalah Anda kutip apa adanya, hadis, ayat plus terjemahannya, termasuk jargon-jargon umum yang sudah dipunyai publik. Ya, misalnya besar pasak daripada tiang, itu enggak usah dikasih footnote, enggak masalah. Binika tunggal ika misalnya ya. Tapi kalaulah Anda kasih footnote, itu juga boleh. Misalnya Anda kasih informasi tambahan. Oh, Bhinneka Tunggal Ika itu asalnya dari kata apa? Oh, dari kata Sangsekerta. Maknanya ini dulu menjadi ajaran ini kemudian diserap menjadi titik, baru Anda berikan referensi dari mana Anda mendapat keterangan itu, gitu ya, boleh keterangan tambahan kalau mau ngasih informasi tambahan. Tapi kalau nggak mau ngasih informasi tambahan, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu menjadi
pernyataan umum yang sudah dimiliki oleh publik. Ya. Kecuali belum dimiliki oleh publik, ya. Misalnya syair-syair Arab itu, walaupun itu masyhur di kalangan Arab, belum tentu masyhur di kalangan pembaca Indonesia. Karena itu perlu diberikan footnote dari mana rujukannya, ya. Nah, itu kutipan-kutipan langsung, ya, model-model begitu itu langsung. Jadi nggak boleh misalnya syair gitu lalu Anda ambil substansinya, ya diparafrase, nanti berubah dong syairnya. Kecuali kalau Anda ingin ngambil gagasan utamanya saja, boleh, ya. Misalnya gagasan utama itu maksudnya apa? Dalam Al-Quran kan ada beberapa ayat yang bicara mengenai wasatiyah, tentang moderasi misalnya, ada 5 ayat. Nah, Anda satu ketika ingin menyampaikan kepada pembaca melalui tulisan di paragraf tertentu, ya, tentang pentingnya wasatiyah, karena wasatiyah itu menjadi salah satu karakter ajaran agama Islam. Nah, maka cukup QS berapa, QS berapa, QS berapa. Nah, gitu saja, tidak usah nyebut ayatnya, nggak apa-apa. Nah, kalau itu katakanlah di bagian latar belakang masalah. Karena belum masuk pembahasan inti. Kecuali sudah masuk pembahasan inti di mana harus menghadirkan ayat plus terjemahannya, maka Anda kutip langsung di sana. Ayat terjemahan dari Al-Quran LPMQ, ya. Nah, karena sudah masuk pembahasan sehingga mau tidak mau kan membutuhkan ayat dan terjemahan secara penuh. Nah, tapi ayat dan terjemahan untuk tambahan misalnya dan tidak masuk dalam topik yang sedang dibicarakan, ya tidak semua ayat dan terjemahan Anda kutip langsung gitu. Jangan, nanti halamannya banyak gara-gara kumpulan ayat dan terjemahan. Jangan gitu, ya. Nah, itu juga nanti ada tekniknya tersendiri. Nah, itulah kira-kira bagaimana kita menulis, mengutip, maksud saya, mengutip langsung dan tidak langsung. Nah, yang paling disarankan adalah pengutipan tidak langsung, ya, untuk meminimalisir plagiasi. Nah, jadi Anda harus banyak belajar tentang bagaimana cara membuat parafrase, ya. Anda baca sumbernya, ya, lalu Anda pahami dengan baik kira-kira Pak Kuras ini mau mengatakan apa sih? Jangan sampai salah, ya. Karena kalau salah nanti ketika Anda menguraikan dalam bahasa tulis Anda sendiri, memparafrase, itu salah juga. Lalu mulailah menulis gagasan yang sudah Anda temukan tadi dengan bahasa Anda sendiri. Pastikan kalimatnya kalimat Anda sendiri, ya. Pastikan juga mengikuti pedoman dan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan di ujungnya, ya, kalau memparafrase, ya kasih footnote tetap, ya, sebagai penghormatan dan kredit poin kepada sang pemilik gagasan. Dalam contoh yang tadi, yaitu Pak Kures, ada footnote, ya, Kures siap, kaidah tafsir, penerbit, tahun, halaman berapa, masih tetap ada, ya. Nah, itu, ya, untuk kutipan baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Baik, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, disilakan. Ya, saya kira itu yang perlu saya tambahkan di luar yang tadi sudah disampaikan. Assalamualaikum Bapak, saya mau nanya tapi seputar KKL Bapak. Gimana tuh KKL? Kalau KKL-nya kan Juni-Juli ini ya Bapak. Kalaunya ada sesuatu yang tidak memungkinkan untuk mengikuti, apakah bisa disusul atau gimana Bapak? Ya mungkin ikut angkatan yang akan datang, ya. Saya tidak tahu, ini sistemnya kan belum dirapatkan oleh LPKN. Apakah ada KKL susulan atau tidak, karena ini sepertinya sudah offline, sehingga tidak seperti 2 tahun yang lalu yang bisa di tempat masing-masing, ya.
Kalau itu relatif fleksibel. Kalau offline pengalaman dulu-dulu itu ya harus di kelurahan atau di lembaga tertentu, satu kelompok 10 orang menginap di tempat tertentu gitu ya. Lalu ya mengabdilah ke situ selama sekitar 1 bulan baru mendapat nilai dari pembimbingnya. Nah, kalau tidak bisa di tahun ini karena setiap tahun hanya sekali, kalau nggak salah hanya sekali, pengalaman tahun-tahun yang lalu, ya saya tidak tahu kebijakan tahun ini apakah 2 kali atau sekali, tapi tahun-tahun sebelumnya setahun ya hanya sekali itu di bulan-bulan ini. Bulan-bulan depan, Juni, Juli sebelum akhir semester. Berarti ya ikut di tahun yang akan datang Anda. Di semester berapa itu? Berarti semester 8 ya. Nah, kalau di semester 8 masih ada KKL ya, nggak bisa itu. Gimana ujiannya? Berarti nggak bisa lulus tepat waktu ya Pak, gitu ya? Iya, nggak bisa. Kecuali nanti KKL-nya misalnya yang tahun depan ketika Anda semester 8, itu maju di Februari misalnya. Tapi nggak mungkin juga ya, puasa ya. Itu sih kebijakannya biasanya ke LPKM ya. Yang tadi saya sampaikan ini merujuk ke pengalaman tahun dulu. Dan sepertinya tidak akan jauh beda kebijakannya. Emang kenapa Jadi nggak bisa ikut? masih belum pasti sih Bapak, tapi kemungkinan. Masih di Turki. Kamu di Turki juga itu? Bukan, ada kemungkinan nggak bisa ikut aja sih Bapak. Jadi mau nanya-nanya gitu. Ya ditunggu aja, nanti kan ada pengumuman ya dari LPKM resminya. Kalau memang tidak ada 2 gelombang, ya sudah Anda mengikuti gelombang tahun depan, dan itu artinya gambarannya ya seperti yang tadi saya sebut. Kalau tetap tahun depan itu di bulan-bulan apa ini, Juni, Juli, ya mungkin bisa dikejar 1 bulan bersama dengan riset Anda. Tapi berat ya, harus kompre, harus ini, harus itu, banyak sekali. Kasihan juga. Ya dipikirkan aja lah mana baiknya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Ada yang lain? Loha, Bapak halo. mau nanya, Ya, silakan. kalau Kurnia. KKL, kalau misalnya offline, untuk masalah tempatnya itu kira-kira di mana ya Pak? Kok jadi KKL semua ini pertanyaannya? Iya Pak, mau mempersiapkan. Hehe. Biasanya ya kelompoknya sendiri yang mencari. Kan kelompok itu kalau offline 10 orang, 15 orang, lalu biasanya ngontrak. Kadang ngontrak, kadang dari pihak kelurahan itu berbaik hati diberikan ruang. Gitu. Ya pengalamannya sih macam-macam, ada kadang-kadang rumah kosong suruh nempati, ya. Kadang di aula kelurahan, sekarang kan kelurahan bagus-bagus nih, Jakarta, Tangsel kan bagus-bagus, di lantai berapa gitu dikasih 1 ruangan untuk istirahat rame-rame, macam-macam ya. Tapi rata-rata sih dikasih fasilitas oleh pihak kelurahan. Kalaulah tidak dikasih fasilitas, ya biasanya patungan kontrak sebulan gitu. Nah, nanti ada penjelasan teknisnya sendiri ya dari LPKM. Ada sosialisasi biasanya tentang hal yang terkait dengan teknis KKL-nya. Gambarannya itu yang saya tahu dulu ya. Karena pandemi 2 tahun ini pandemi sehingga sudah ini agak lupa-lupa ingat ya teknis persisnya. Tapi itulah yang saya ingat. Jadi nanti ada absensinya, macam-macam itu.
siapa mengerjakan apa dalam setiap hari, dalam seminggu berapa jam, ya totalnya sekian jam dalam 1 bulan. Baru dilaporkan ke pembimbing, pembimbing beri nilai, kayak gitu. Nah, biasanya pertama kan diserahkan dulu ke kecamatan, kecamatan memanggil lurah-lurah, baru lurah-lurah menerima di kantor kecamatan, nanti di kelurahannya diterima lagi dengan staf kelurahan, biasanya diantar oleh pembimbing. Nah, di situ kelurahan yang beruntung biasanya langsung sudah disediakan rumah untuk peristirahatan. Nah, sekaligus ditunjukkan lembaga-lembaga mana tempat Anda mengabdi selama 1 bulan itu. Tapi kalau IKI sih rata-rata dilayani dengan baik oleh pihak kelurahan karena kita sudah punya kerjasama ya. Oke, begitu Kurnia bisa dipahami ya. Iya Bapak, makasih banyak Bapak. Baik. Ada yang lain? Rupanya lapar semua ini, nggak ada kuah ya. Oke, karena nggak ada pertanyaan, ya sudah. Persiapkan, saya ingatkan. Ini pertemuan kurang berapa lagi? 1 ya? Pertemuan kurang 2, Pak. Cuman presentasi 1 lagi. 2 lagi, apa? Presentasi Oh gitu. Presentasi 1 lagi, iya. Pertemuan 14 minggu depan. 1 lagi tentang apa? 1 lagi? Ini sesuai pedoman IKI apa ya? Novia sih yang bertugas. Oh, Ini Pak, iya. teknis penulisan skripsi. Ya, itu Pak. Oh iya, itu nanti Meliputi rujukannya di ya lihat di pedoman ya. Jadi nanti pertama Anda sampaikan struktur proposal itu apa saja, lalu struktur skripsi itu apa saja. Ada di situ di buku itu. Tapi kan nggak semua buku didiskusikan ya. Jadi pertama struktur proposal itu komponennya apa saja. Ya, lalu yang bagian kedua itu sampaikan struktur skripsi secara utuh itu terdiri dari apa saja sih skripsi itu, komponen-komponennya gitu ya. Lalu yang perlu dijelaskan juga soal transliterasi, teknik penulisan transliterasi. Kan karena kita ini sering menulis dari bahasa Arab ke bahasa aksara Indonesia atau aksara Latin ya. Misalnya dari huruf Ain itu gimana kalau ditranslitasi ke Indonesia. Huruf Toh bagaimana. Ya, dan seterusnya itu huruf-huruf Arab itu. Itu ada pedomannya, nah pedomannya itulah nanti yang Anda bahas. Syukur-syukur sekalian caranya, cara ngetik misalnya H sama Ho. Ho itu kan ada titik bawah. Gimana cara membuat titik bawah itu yang bagus gitu ya. Itu ada aplikasinya bisa di googling itu. Tapi memang harus install. Saya lupa dulu install ya. Kalau udah install aplikasi tertentu bisa pakai itu atau pakai font Arabic Times New Roman Arabics ya, itu juga bisa langsung pakai keyboard ya. Lalu bagian yang terakhir perlu juga soal bagaimana menulis footnote, tata cara nulis footnote dan nulis dapus, daftar pustaka ya. Karena beda nulis dapus dengan nulis footnote. Jadi nanti itu juga Anda bahas. Plus tentu contohnya di situ ambil dari buku. Ini kalau footnote dari buku begini, kalau footnote dari jurnal caranya nulis begini, kalau footnote dari internet begini, nah itu ada di dalam rujukan buku pedoman 2021. Anda download semuanya, baca-baca dulu. Nah, nanti minggu depan kita diskusikan. Yang dipresentasikan oleh pemakala tadi ya, struktur proposal, lalu struktur atau komponen skripsi, pedoman transliterasi Arab Indonesia, lalu teknik penulisan footnote dan dapus, daftar pustaka. Ya. Itu poin-poin itu aja yang menjadi konsen
Yang lain-lainnya nanti dibaca sendiri ya. Oke, dan tolong sudah dicicil membuat makalah, selalu saya ingatkan biar nanti bisa lulus semua di mata kuliah ini, dan di semester depan sudah masuk sempro ya, seminar proposal. Oke, cukup ya, nggak ada pertanyaan? Baik, dianggap cukup saja, diam semua ya. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.